Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet Pimalang bil madda al-ulumul at-tabi'iyah fil fasli as-sabi' ma'al ustadzah Emi Fardatin. Thayyib. Al-an hayya bina nabda bi qiraati du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang materi orbit planet dan gerak bumi. Nah, ini adalah kelanjutan dari bab tata surya pada minggu lalu anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan karakteristik dari planet-planet, kemudian siswa dapat menyebutkan hukum Kepler tentang gerak planet pada orbit tata surya. Selanjutnya siswa dapat menjelaskan rotasi dan revolusi bumi. Oke, kita bahas planet satu persatu. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius ini merupakan planet yang terdekat dari matahari. Jaraknya sekitar 58 juta kilometer atau sama dengan 0,39 satuan astronomi dari matahari. Nah, diameter Merkurius sekitar 4.862 km dan masanya 0,33 kali 10 pangkat 24 kg. Nah, Merkurius ini memiliki perbedaan suhu yang sangat besar antara siang dan malam anak-anak. Nah, pada siang hari suhunya 427 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mencapai minus 170 derajat Celcius. Selanjutnya, permukaan Merkurius itu penuh kawah akibat meteorit yang berjatuhan. Nah, bergeraknya mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari, kemudian si Merkurius ini berrotasi dengan periode 59 hari. Nah, itu adalah gambar Merkurius anak-anak. Planet yang kedua adalah Venus. Venus ini merupakan planet yang terdekat kedua dari matahari. Jarak dari matahari sekitar 108 juta kilometer atau 0,72 satuan astronomi. Masanya dari Venus adalah 4,88 kali 10 pangkat 24 kg. Nah, Venus ini merupakan planet yang diselimuti awan tebal karbon dioksida sehingga sulit untuk dilihat. Suhu Venus sekitar 480 derajat Celcius dan mengelilingi matahari sekali putaran dalam 225 hari. Kemudian Venus ini planet yang disebut sebagai bintang kejora, bintang senja, bintang barat atau bintang malam. Nah, karena terkadang planet ini terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam, atau disebut sebagai bintang timur atau bintang pagi karena terlihat di sebelah timur sebelum subuh, gitu ya. Planet yang ketiga adalah Bumi. Nah, di sini Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya, di mana jarak rata-rata Bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer atau 1 satuan astronomi. Nah, diameter dari Bumi sendiri yaitu sekitar 12.700 km. Kemudian, adapun massa Bumi adalah 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Selain itu, rata-rata periode revolusi bumi adalah 365,25 hari dan periode rotasinya sekitar 24 jam. Planet yang keempat adalah Mars. Nah,
Mars ini sebagai planet keempat dari Matahari, jaraknya dari Matahari sekitar 228 juta kilometer atau 1,52 satuan astronomi. Diameter dari Mars sekitar 6.800 kilometer dan masanya sekitar 0,64 kali 10 pangkat 24 kilogram. Periode revolusi Mars 687 hari dan periode rotasinya sekitar 24,6 jam. Selanjutnya Jupiter. Planet kelima dalam tata surya kita dan merupakan planet terbesar adalah Jupiter. Jaraknya dari Matahari adalah 778,3 juta kilometer atau 5,2 satuan astronomi. Garis tengah Jupiter yaitu 142.860 kilometer dan masanya 1.899 kali 10 pangkat 24 kilogram. Suhu permukaan Jupiter pada siang hari sampai 21 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai minus 140 derajat Celcius. Selanjutnya periode rotasi Jupiter adalah 9,8 jam dan periode revolusinya sekitar 12 tahun anak-anak. Nah, itu gambar dari planet Jupiter ya. Selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus ada planet ke-6 dalam tata surya dan terbesar kedua setelah Jupiter. Adapun Saturnus, dia memiliki atmosfer yang terdiri dari gas hidrogen dan helium, serta gas metana, uap air, dan gas amonia. Nah, cincin Saturnus ini sendiri kelihatan lebih besar dibandingkan cincin planet lain karena terdiri atas ratusan cincin-cincin kecil. Cincin kecil tersusun dari gas beku dan butiran-butiran debu. Kemudian pada Saturnus, periode revolusinya yaitu 29,5 tahun. Sedangkan periode rotasi sangat cepat, yakni 10,6 jam. Nah, Saturnus ini berjarak 1.428 juta kilometer dari Matahari atau 9,54 satuan astronomi. Sedangkan diameternya sekitar 120.000 kilometer dan memiliki massa 568,5 kali 10 pangkat 24 kilogram. Selanjutnya adalah Uranus anak-anak. Nah, Uranus ini merupakan planet ke-7 setelah Saturnus dalam tata surya. Uranus sendiri jarak dari Matahari sekitar 2.870 juta kilometer atau 19,19 satuan astronomi. Diameter dari Uranus yaitu 51.118 kilometer dan memiliki massa 86,9 kali 10 pangkat 24 kilogram. Uranus itu berotasi dalam waktu 11 jam dan berevolusi dalam waktu sekitar 84 tahun. Nah, planet gas yang berwarna biru kehijauan. Nah, ini juga nama lainnya dari Uranus ya. Uranus ini diselimuti oleh hidrogen, metana, dan lain-lain. Nah, itu ya gambar dari Uranus. Nah, yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus itu planet ke-8, merupakan planet raksasa dengan warna biru dan memiliki banyak kemiripan dengan planet Uranus anak-anak sehingga disebut sebagai planet kembar. Jaraknya Neptunus dari Matahari sekitar 4.500 juta kilometer atau 30,07 satuan astronomi. Diameternya 48.600 km, masanya 102,4 kali 10 pangkat 24 kg. Lalu atmosfernya banyak mengandung hidrogen, helium, dan metana. Suhunya sekitar 60 Kelvin atau minus 218 derajat Celcius. Nah, itu pada siang dan malam hari ya anak-anak ya. Kemudian periode revolusinya 165 tahun, rotasinya 16 jam. Nah, sekarang pengelompokan planet. Pengelompokan planet itu bisa berdasarkan letak planet terhadap orbit bumi. Nah, ada planet namanya planet inferior atau planet yang terletak di dalam orbit bumi dan matahari, yaitu planet Merkurius dan Venus.
Ada planet namanya planet superior, planet yang terletak di luar orbit bumi dan matahari, yaitu planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan pengelompokan planet berdasarkan letak planet terhadap lintasan asteroid. Nah, di sini ada planet dalam atau inner planet. Planet yang orbitnya di sebelah dalam lintasan asteroid. Contohnya planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lalu yang kedua ada planet luar atau outer planet. Planet yang orbitnya terletak di sebelah luar lintasan asteroid. Contohnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang terakhir, pengelompokan planet berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusunnya. Ya. Yang pertama ada planet kebumian. Planet kebumian atau nama lainnya terrestrial planet adalah planet yang ukuran dan komposisi penyusunnya itu mirip dengan bumi. Contohnya Merkurius, Venus, dan Mars. Yang kedua ada istilah planet Jovian, gitu ya. Nama lainnya adalah planet raksasa atau mayor planet. Contohnya ada Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Hukum Kepler. Hukum Kepler. Pada tahun 1609, seorang ilmuwan bernama Johannes Kepler yang mendukung dan terinspirasi oleh teori heliosentris dari Kopernikus anak-anak mengemukakan 3 hukum gerak planet terhadap matahari. Yang pertama, pergerakan planet mengedari matahari dengan lintasannya yang elips. Sedangkan yang kedua, garis yang menghubungkan planet dengan matahari melewati bidang yang sama luasnya dengan jangka waktu yang sama pula. Dan yang ketiga, pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari itu berbanding lurus dengan kuadrat skala revolusi sebuah planet. Contoh orbit planet bumi yang elips seperti ini gambarnya. Nah, bumi yang mengelilingi matahari itu anak-anak selama revolusinya kadang dekat dan kadang ada yang menjauh. Posisi bumi pada titik terdekat dengan matahari disebut perihelium, sedangkan titik terjauhnya disebut aphelium. Bumi berada pada aphelium itu sekitar tanggal 1 Juli dan berada pada perihelium sekitar tanggal 1 Januari. Jarak aphelium adalah 152 juta kilometer dan jarak perihelium sekitar 147 juta kilometer. Baik, sekarang rotasi dan revolusi bumi. Apa sih itu rotasi? Rotasi itu perputaran bumi pada porosnya. Arah rotasi bumi dari barat ke timur. Kemudian periode rotasi itu sebesar 23 jam 56 menit 4,09 detik atau sekitar 24 jam. Berbeda dengan rotasi, jika revolusi peredaran bumi itu mengelilingi matahari, revolusi bumi memerlukan waktu 365,25 hari atau 1 tahun. Pada saat mengelilingi matahari, bumi memiliki bidang orbit yang disebut eliptika. Arah revolusi bumi berlawanan dengan perputaran jarum jam. Nah, di sini ada rotasi dan revolusi bumi, bisa dilihat di gambarnya. Nah, rotasi itu perputaran bumi pada porosnya. Nah, gitu ya. Revolusi. Akibat rotasi dan revolusi bumi. Akibatnya, jika rotasi dia memiliki akibat terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, terjadinya perbedaan waktu. Selain itu ada pembelokan arah angin, pembelokan arah arus laut, dan bentuk bumi agak lonjong. Itu akibat dari rotasi. Sedangkan akibat dari revolusi terjadi gerak semu tahunan matahari. Selain itu juga terjadi perbedaan lamanya siang dan malam dan pergantian musim. Baik, sekarang tugas harian siswa. Lengkapi gambar tata surya berikut dengan nama
nama planet. Nah, ada gambar, silakan dilengkapi namanya mulai dari planet A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu namanya planet apa aja. Lengkapi tabel karakteristik planet-planet dalam tata surya. Jadi nama planet mulai dari 1 sampai 8 dilengkapi, kemudian diisi data jarak ke matahari tiap planet itu berapa, diameternya berapa, masanya berapa, suhu permukaannya berapa, periode rotasi, revolusi, serta ciri khas dari planet. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Naktafi dirasatanal yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum, ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.